Wah, ini Jineman Kandit bagus nih, aku kayaknya suka deh. Aku pengen nyoba, kira-kira bagus nggak ya? Coba. Woteng ati mangsirawang meraati. Mungkin kebanyakan teman-teman seusiaku lebih suka musik pop, lagu-lagu viral, atau beat-beat yang seru buat joget bareng ya. Tapi aku agak berbeda nih. Aku justru jatuh cinta pada sesuatu yang mungkin terdengar asing bagi banyak anak-anak, yaitu tembang Jawa, lagu-lagu tradisional yang biasanya dinyanyikan para sinden saat pentas wayang. Winarno jroning udyana. Dari yang awalnya suka menonton wayang, lama-lama aku merasa ingin lebih dekat lagi dengan pertunjukan itu dan membawa aku mencintai salah satu nada istimewa dari Indonesia. Dari situlah keinginanku muncul, belajar menyanyikan tembang Jawa menjadi sinden kecil di tengah riuhnya zaman. Halo teman-teman, cerita sahabat kali ini aku mau menceritakan mimpiku yang ingin jadi sinden nih. Penasaran lebih lanjutnya nggak nih? Nonton cerita sahabat ya. Rasa tresno kang sejati mangkiya lastari angidung tembang suci yang semi sakjroning sepi cahyamu amadangi saratri dadiya kembang ati. Aku lagi latihan sinden dengan pelatihku nih, namanya Pak Wimbo. Semuanya bermula dari satu keinginan sederhanaku, ingin bisa duduk dekat saat menonton pertunjukan wayang. Dulu setiap kali ada pentas wayang, aku suka sekali menontonnya. Dari situ aku mulai berpikir, kalau aku jadi sinden, aku pasti bisa lebih dekat melihat wayang. Aku sampaikan keinginanku ke bunda dan ayah. Mereka tidak hanya mendukung, tapi juga langsung mencarikan tempat belajar sinden untukku. Dan dari situlah semuanya dimulai. Belum lama aku berlatih sinden, aku dapat kabar luar biasa. Aku diundang tampil di sebuah pagelaran wayang. Dalangnya adalah Ki Warseno Sleng, tapi aku memanggil beliau dengan sebutan hangat, Mbah B. Aku tidak menyangka Mbah B benar-benar memberiku kesempatan untuk menyanyikan tembang Jawa di tengah pagelaran besar itu. Aku grogi sekali, tapi begitu aku mulai bernyanyi, semua rasa takut itu hilang. Dan yang paling mengejutkan, Mbah B sangat menyukai penampilanku. Mbah ikut seneng. Kamu kok tahu historinya Mbah ikut terus ya? Beliau perhatian sekali, dan Gimana? sejak itu aku merasa seperti menemukan jalan yang terbuka lebar di depanku. Oh, tiap hari lihat di toko Mbah B mengajakku tampil lagi, bahkan sampai di Puro Mangkunegaran. Besok mau jadi apa? Bayangkan, aku berdiri di tempat bersejarah itu, membawakan tembang Jawa dan rasanya seperti mimpi. Ini contoh kepada seluruh orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Jangan ditutup-tutupi. Kita kasih semangat.
Sejak saat itu, aku benar-benar mantap. Aku ingin serius belajar untuk menjadi sinden yang profesional. Aku ingin jadi bagian dari warisan budaya ini. Lalu seperti sudah digariskan, aku bertemu dengan Pak Wimbo. Pertemuan kami sebenarnya tidak sengaja, tapi aku percaya tidak ada yang kebetulan. Bersama Pak Wimbo, aku semakin dalam belajar. Beliau sabar sekali membimbingku, mengenalkan makna dari setiap tembang yang aku nyanyikan, dan membantu suaraku tumbuh lebih kuat dan penuh rasa. Pak, gimana Jerman Gladek Gelindingmu tadi, Pak? Pemasukan buat Safia ya, terutama ini bagian titilaras kamu masih ada malesnya, tetap ditinggalkan terus, dengerin yang benar, itu begitu dikasih tindikan langsung muncul lah, nggak usah ragu-ragu. Oke. Untuk nanti tanggal 18 kan aku juga mau pentas. Itu ada masukan-masukan atau pesan-pesan? Yang udah dikuasai itu yang mana? Mau berapa, mau 2, mau 3, atau mau string dulu atau belok, itu terserah Safia, yang kira-kira udah dikuasai yang mana itu. Siap, Pak. Begitu ya. Oke. Siap dong, terus semangat dong. Latihan sinden bukan hal yang mudah, teman. Tapi aku menjalaninya dengan bahagia. Karena setiap nada, setiap syair membawaku lebih dekat ke cita-citaku dan ke cinta yang besar untuk budaya Indonesia. Tahukah teman, sinden adalah seorang penyanyi perempuan yang biasanya menyanyi dalam pertunjukan wayang atau gamelan. Suara sinden itu lembut dan merdu sekali, teman, dan lagunya disebut tembang Jawa. Lagu ini dinyanyikan dengan bahasa Jawa dan iramanya terdengar tenang dan dalam. Sinden duduk di dekat para pemain gamelan, yaitu alat musik tradisional dari Jawa. Saat dalang memainkan cerita wayang, sinden akan menyanyi untuk menambah suasana jadi lebih hidup. Kadang lagunya sedih, kadang gembira, sesuai dengan cerita wayang yang sedang dimainkan. Menjadi sinden itu tidak mudah, teman, karena harus bisa menyanyikan tembang dengan nada dan rasa yang tepat. Makanya, aku akan selalu berlatih dan selalu semangat. Banyak teman-teman bilang aku hebat, aku kuat. Tapi sebenarnya sebelum aku sendiri merasa kuat, ada satu orang yang sudah lebih dulu menjadi kuat untukku. Dia adalah Bunda. Seperti yang teman-teman lihat, aku terlahir dengan kondisi istimewa. Aku tidak memiliki tangan dan kaki sebelah kiri. Bunda pernah cerita, waktu aku masih dalam kandungan, dokter bilang kalau aku sehat. Bunda juga tidak merasakan hal aneh, semua berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya, aku lahir ke dunia dan semua orang kaget. Tapi Bunda, walau hatinya pasti hancur waktu itu, dia memilih untuk ikhlas. Bunda pelan-pelan menerima kenyataan ini, bahkan sebelum aku bisa mengerti apa arti berbeda. Pendat yang lain ya. Bunda, Ya, aku sayang. senang banget kita mau pentas di Gebiar ABK ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, aku senang banget. Alhamdulillah sekarang udah bisa nyanyi di mana-mana. Nyangka nggak, Dek? Enggak sih. Gak nyangka ya? Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Itulah, kita tuh nggak tahu namanya jalan hidup. Orang itu beda-beda. Iya. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu kita nanti akan seperti apa. Iya. Pokoknya kalau ada yang ngebully karena fisiknya Adek, nggak usah sedih, tetap semangat, karena yakinlah setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Safia bisa sampai di titik ini, Bunda rasanya bangga, Bunda rasanya senang ya. Yang penting Adek selalu semangat. Iya. Kalau ada yang ngomongin jelek, ada yang ngomongin apa, anggap motivasi. Aku percaya itu, Bunda, karena Bunda mengajarkan bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat cara mencintai dan mendukungku setiap hari.
Saat aku mulai menyanyi, saat aku jatuh, saat aku ragu, keluargaku selalu ada di belakangku, di sampingku, dan pastinya di dalam hatiku. Kalau hari ini aku bisa tersenyum, bernyanyi, dan percaya diri, itu semua karena Bunda. Karena cinta Bunda yang tidak pernah berubah, sejak hari pertama aku membuka mata di dunia ini. Tuh kan jadi lebih fresh kan Bunda. Ini kan baju kenang-kenangan dari Mbah B ya Bunda, Ki Warseno Sleng almarhum. Mbah B banyak jasanya ya, Dek. Iya. Mbah B yang memberikan Adek kesempatan untuk manggung di pagelaran wayangnya beliau. Iya. Terus dari situlah Adek jadi memutuskan Untuk menekuni, untuk aku jadi sinden. Sayuk rukun bebarengan rokan cane Dilolan legowo kanggo mulyaning negara siji. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang abjad jari. Bu Rosi minta tolong Safia untuk membantu. Bu Rosi boleh? Boleh. Ya, silahkan maju. Aku mau bercerita tentang sekolahku yang istimewa nih teman. Selamat pagi. Namanya Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Tangerang Selatan. Aku sekarang duduk di kelas 1 SMP di sana. Sekolah ini berbeda dengan sekolah lain yang mungkin pernah kalian dengar. Di sini semua murid memiliki kebutuhan khusus. Ada teman-temanku yang tunarungu, yang tidak bisa mendengar. Ada juga yang tunanetra, yang tidak bisa melihat. Ada teman-teman yang punya disabilitas intelektual, dan ada juga yang tunadaksa seperti aku. Di sekolah ini, aku merasa diterima sepenuhnya. Rasanya nyaman sekali. Karena aku tidak pernah merasa sendirian. Kami semua di sini punya cerita masing-masing, tapi kami saling memahami dan saling menyemangati. Tidak ada membedakan, tidak ada yang membuli, justru kami semua belajar bersama untuk menjadi lebih kuat. Yang paling unik, cara kami belajar disesuaikan dengan kebutuhan kami. Misalnya, teman-temanku yang tunarungu belajar dengan bahasa isyarat. Gurunya juga menggunakan bahasa isyarat saat mengajar. Jadi mereka tetap bisa memahami pelajaran dengan baik. Kali ini aku mau belajar bahasa isyarat juga. Aku ingin bisa ngobrol lebih lancar dengan teman-teman tunarungu. Buatku, sekolah ini bukan sekadar tempat belajar matematika atau bahasa Indonesia. Di sini, aku belajar lebih dalam lagi tentang menerima perbedaan, tentang arti persahabatan yang tulus, dan tentang keberanian untuk bermimpi. Salah satu sahabatku ini namanya Tabina. Dia mengidap cerebral palsy. Meskipun kami agak susah berkomunikasi, tapi kasih sayang kami bisa terpancar tanpa lewat bahasa. Lihat kan, kami tetap bisa bermain, bersenang-senang, dan bercanda. Safia, hari ini kita latihan untuk gebiar. Kita pemanasan dulu ya. Udah tahu lagunya lagu apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Kita mulai dari donya ya. Dibuka. Nah, oke. Selain tempat belajar, sekolahku juga tempat yang penuh kesempatan. Di sini, kami diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk mengasah bakat dan minat kami.
Aku yang suka sekali bernyanyi merasa sangat beruntung. Sekolah selalu mendukungku. Aku sering berlatih bernyanyi dengan guru di sekolah. Dan mereka sabar sekali membimbingku supaya suaraku semakin bagus. Setiap ada lomba menyanyi atau kesempatan untuk tampil di depan umum, sekolah selalu mendorongku untuk berani tampil. Buatku ini sangat berarti karena di sekolahku kami semua diajarkan bahwa setiap anak punya bakat dan kelebihan masing-masing. Kami dilatih untuk percaya diri, berani mencoba hal baru, dan berani berdiri di depan banyak orang. Pokoknya Sapia harus semangat di kegiatan gebiar ini. Nanti kan yang hadir orang-orang dinas Tangsel ya. Sapia harus bisa membawa nama harum sekolah SKH Negeri 01 Kota Tangerang Selatan. Oke? Semangat terus ya. Pinter. Sekolahku benar-benar memberikan ruang yang luas agar kami semua bisa berkembang. Tidak hanya dalam pelajaran, tapi juga dalam hal-hal yang kami sukai. Aku merasa beruntung sekali menjadi bagian dari sekolah yang selalu mendukung mimpiku. Aku belajar bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk terus berkarya dan percaya diri. Kami semua punya kesempatan untuk bersinar. Apapun yang kamu lakukan, jangan lupa berdoa. Itulah pesan penting yang orang tuaku sampaikan berulang-ulang untukku. Walaupun sudah berusaha sepenuh hati, kita tetap harus berdoa. Karena usaha tanpa doa itu seperti berjalan tanpa arah. Doa membuat kita lebih tenang dan percaya bahwa Tuhan akan memeluk setiap langkah kita. Doa juga menjadi kekuatan yang membuatku lebih kuat dan lebih siap menghadapi apapun. Selain orang tuaku, aku juga punya kakak yang sangat baik dan perhatian. Kakakku selalu ada untukku. Dia bukan cuma mendukungku dari jauh, tapi juga sering menemani aku langsung di berbagai kegiatan. Mereka selalu mengingatkanku bahwa apapun yang terjadi, yang paling penting adalah tetap rendah hati, tetap berusaha, dan jangan pernah lupa untuk berdoa. Makasih ya udah support aku selama ini, dukung apa kayak keinginan aku semuanya kayak yang positif. Halo teman-teman, jadi aku mau membagikan cerita ketika aku mendapatkan rekor muri. Ini aku mendapatkan rekor muri dalam rangka pagelaran wayang kulit 15 hari 15 malam di Taman Mini Indonesia Indah sebagai bintang tamu Sinden Cilik. Dalam pagelaran ini, aku tampil 2 kali loh. Pertama karena diundang salah satu dalang yang tampil. Lalu pihak penyelenggara mengundang aku lagi di hari berikutnya untuk tampil. Jadi total aku menembangkan 4 tembang Jawa. Tentunya aku sangat senang dan sangat bangga karena ya belajarnya itu belum genap 1 tahun, tapi aku sudah bisa mendapatkan penghargaan rekor muri ini. Aku senang sekali bisa menjadi bagian dari pelestari budaya. Tampil di berbagai pagelaran, menyanyikan lagu tradisional yang aku harap semakin banyak lagi anak-anak seumuranku yang juga mencintai lagu tradisional.
harapan aku, cita-cita aku, semoga nanti kedepannya aku bisa menjadi sinden profesional, bahkan sinden internasional, bisa keliling dunia membawa misi budaya, bisa mengharumkan nama bangsa juga, dan bisa membuktikan bahwa anak disabilitas juga bisa loh sukses. Aku bersyukur karena bunda dan ayah selalu mendukung penuh apa yang aku sukai. Mereka bilang menyanyi tembang Jawa dan menjadi sinden adalah bagian dari ikut melestarikan budaya Indonesia. Karena kami semua tahu bahwa budaya kita adalah harta yang sangat berharga. Pokoknya kalau bunda sama ayah, apapun yang kalian suka, selagi itu positif, insya Allah ayah bunda ngedukung. Dukungan orang tuaku membuat aku semakin yakin dan bersemangat. Aku ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik supaya budaya Indonesia tetap hidup dan dikenal banyak orang, termasuk anak-anak seusiaku. Adik harus tetap semangat, tetap rendah hati, ya, banyak berdoa itu nomor satu. Minta restu sama orang tua, insya Allah nanti semuanya lancar. Berbuat baik terhadap sesama. Makasih ayah bunda udah support aku selama ini, dukung keinginan aku semuanya kayak yang positif, kayak misal belajar minden itu selalu didukung terus. Makasih. Aku merasa sangat bangga karena sudah punya banyak kesempatan untuk tampil di berbagai acara kebudayaan. Mulai dari tampil di acara sekolah, lalu tampil di daerah lain, sampai akhirnya aku bisa meraih rekor muri. Semua itu benar-benar pengalaman yang luar biasa buatku. Dulu aku sempat berpikir, apakah aku bisa dengan keterbatasan yang aku miliki? Kadang ada rasa ragu, tapi ternyata keterbatasan itu tidak menjadi penghalang untuk sukses. Aku belajar bahwa selama kita mau berusaha dan berupaya, kita pasti bisa. Yang paling penting adalah tekad yang kuat dan semangat untuk terus maju. Aku bangga karena bisa membuktikan bahwa semua anak, apapun kondisinya, punya kesempatan yang sama untuk berkarya dan meraih mimpi. Aku ingin terus menunjukkan potensiku kepada semua orang. Aku ingin membuktikan bahwa aku punya kemampuan dan bakat yang bisa dibanggakan. Harapanku, siapapun yang menonton penampilanku, menyukai aku karena kualitasku, bukan karena melihat fisikku saja. Aku percaya, setiap anak punya keistimewaan masing-masing. Yang paling penting adalah jangan pernah menyerah, tetap berusaha, dan percaya pada diri sendiri. Karena saat kita sungguh-sungguh dan tulus dalam apa yang kita lakukan, hasil yang baik pasti akan mengikuti. Mari kita terus berkarya dan berani bermimpi.